Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa Indonesia yang letaknya jauh dari Arab justru menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia? Yuk kita cari tahu bagaimana sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim datang ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk berdagang sekaligus memperkenalkan ajaran Islam secara damai. Pada masa itu, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang ramai sehingga banyak pedagang dari berbagai negara yang datang. Terdapat 4 teori mengenai asal masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Arab, Gujarat, Persia, dan Tiongkok. Yang pertama ada teori Arab. Islam telah masuk sejak abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Arab yang singgah di pelabuhan Nusantara. Pendapat ini didukung oleh adanya hubungan dagang antara Arab dan kerajaan Sriwijaya. Lalu selanjutnya yang kedua ada teori Gujarat. Islam masuk sekitar abad ke-13 Masehi melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India. Teori ini didukung oleh kesamaan bentuk batu nisan di Nusantara dengan batu nisan dari Gujarat. Dan yang ketiga ada teori dari Persia. Islam dibawa oleh para pedagang di Persia. Hal ini terlihat dari beberapa tradisi keagamaan di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan tradisi Islam Persia. Lalu yang keempat dari teori Tiongkok. Adanya peran komunitas Muslim Tiongkok dalam penyebaran Islam, terutama di wilayah pesisir Jawa. Walaupun berbeda pendapat, semua teori sepakat bahwa perdagangan menjadi jalur utama penyebaran Islam di Nusantara. Jalur penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Keempat, dakwah. Dan yang kelima, seni dan budaya. 5 jalur ini berjalan bersama-sama dan saling melengkapi, menjadikan Islam berkembang pesat di seluruh Nusantara. Berikut, lalu selanjutnya, alasan mengapa Islam mudah diterima. Islam diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Nusantara karena disebarkan dengan cara yang santun dan bijaksana. Disebarkan secara damai, sesuai dengan budaya lokal, mudah dipahami, tidak memaksa, dan membawa kebaikan. Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi menyempurnakannya dengan nilai-nilai kebaikan. Lalu selanjutnya peran Wali Songo di Pulau Jawa. Siapa sih Wali Songo itu? Wali Songo adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Bayat. Melalui pendekatan budaya yang bijaksana, santun, dan penuh kearifan lokal. Contohnya kita ambil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan wayang sebagai media dakwah sehingga masyarakat dapat memahami ajaran Islam tanpa merasa dipaksa meninggalkan budayanya. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menandakan perkembangan dan kokohnya Islam di berbagai wilayah Nusantara. Kerajaan Islam menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan yang membawa kemajuan bagi masyarakat pada masanya. Berikut beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Yang pertama Samudra Pasai, kedua Aceh Darussalam, ketiga Demak, keempat Banten, kelima Cirebon, keenam Ternate, ketujuh Tidore, dan yang kedelapan Goa Talu. Kerajaan-kerajaan Islam ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan kemajuan peradaban. Islam dan budaya lokal harmoni yang indah. Islam di Nusantara tidak menghapus budaya lokal, tetapi beradaptasi dan berakulturasi secara damai. Bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal. Yang pertama, arsitektur, kedua kesenian, ketiga tradisi dan adat, keempat bahasa, dan yang kelima pakaian. Islam hadir secara rahmat membawa cahaya dan menyinari budaya lokal menjadi lebih bermakna. Perpaduan Islam dan budaya lokal menciptakan identitas masyarakat Nusantara yang unik, damai, dan penuh makna. Lalu selanjutnya, kontribusi Islam bagi Nusantara. Islam tidak hanya diterima tetapi juga memberi kontribusi besar dalam membangun peradaban Nusantara. Untuk kontribusi Islam yaitu di bidang pendidikan, bidang perdagangan, pemerintahan, seni dan budaya, bidang sosial, dan juga bidang ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sejarah untuk masa depan. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara membuktikan bahwa Islam tumbuh dan berkembang dengan cara damai, bijaksana, dan menghargai budaya lokal. Nilai-nilai ini menjadi warisan berharga bagi kita untuk diteruskan. Islam di Nusantara adalah bukti bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk bersatu dalam kebaikan. Mari lanjutkan perjuangan para pendahulu dengan karya dan akhlak terbaik kita.